Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Alhamdulillah kembali lagi berjumpa dengan saya Krisna Livia dalam program Bisnis Anda. Dan pada bisnis Anda kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, cantik yang sudah ada di samping saya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perjalanan hari ini? Alhamdulillah lancar. Kabar Ibu baik? Alhamdulillah. Dan di depan saya ini sudah ada makanan yang sungguh sangat lezat sekali pemirsa, yang membuat perut saya keroncongan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sudah bersama dengan Ibu Ana atau Ibu Lanin. Betul. Betul. Dan Ibu Ana ini biasa disebutnya lebih enak Ibu Ana atau Ibu Lanin? Biasa Ibu Ana. Ibu Ana. Banyak juga yang manggil Bu Lanin. Oh gitu. Dan Ibu Ana ini selaku pelaku UMKM di bidang makanan, ya kan? Dan ini khususnya nasi liwet ya, Bu? Nasi liwet, betul. Seperti yang sudah pemirsa lihat di layar kaca Anda, ini sudah ada nasi liwet di hadapan saya yang sungguh luar biasa, sangat lezat, ya kan? Ini apakah Ibu, alasan Ibu untuk membuka usaha nasi liwet ataupun jenis makanan siap saji ini nih, alasannya kenapa sih Bu sebenarnya, Bu? Ya, alasannya saya sih ya milih inovasi yang lain dari yang lain aja. Kalau memang nasi liwet tuh banyak, cuman kayaknya untuk di pasaran di kalangan-kalangan biasa tuh masih jarang ya. Jadi saya ya mencobanya dan ternyata banyak juga penggemarnya. Dan ide ini tercetus dari mana awalnya, Bu? Awalnya tercetus ya itu karena pengen jualan, tapi pengen mencoba yang jarang ketemu di daerah situ. Ini sudah berapa lama sih Bu sebenarnya usaha nasi liwet ini? Selama 4 tahun. Selama 4 tahun, berarti dimulai tahun 2019 ya. 2019. Oh gitu. Sebelumnya mungkin sempat bekerja. terjeda COVID. Oh, iya? Waktu COVID gimana Bu? Waktu COVID alhamdulillah sih saya tetap biasa aja, malah justru ada peningkatan penjualan dari nasi liwet ini. Soalnya menyediakan menu catering untuk petugas PPKM, diantaranya yang di Delta Mas itu. Nah terus dalam masa bulan puasa juga saya tetap menyediakan menu antaran buka dan sahur. Oh gitu. Betul. Berarti kalau bulan puasa ini pesanannya mungkin lebih banyak ya dibanding dengan hari-hari biasanya ya. Tapi kalau untuk hari-hari biasanya tuh banyak yang order nggak sih Bu? Berapa per yang dijual? Kalau hari biasa selain bulan puasa gitu. Sekitar 100 sampai 150 gitu. Box per hari? Ya. Wah, luar biasa banyak ya. Tapi kalau untuk bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan itu biasanya untuk untuk satu kali antaran itu sekitar 70 atau 120. Iya, misalkan berbuka puasa gitu ya. Iya. Sahur juga ada juga? Ada. Itu biasanya dari masyarakat sekitar atau dari misalkan instansi atau dari mungkin dari pabrik-pabrik gitu enggak? Kalau dari pabrik-pabrik juga ada. Terus waktu itu kebetulan dari petugas PPKM yang di Delta Mas. Oh, waktu zaman COVID ya? Iya. Terus untuk antaran yang isoman, mereka kan nggak berani keluar, jadi kita yang beranikan diri sambil untuk mempertahankan usaha kami. Iya. Gitu. Dan sebelumnya ini nama usahanya itu apa? Lavanda ya? Iya betul. Oke, Lavanda. Lavanda itu apa sih? Apakah ada makna tersendiri? Kan biasanya nih pelaku UMKM ataupun pengusaha biasanya nih pemirsa ini menamakan jenis usahanya itu dari nama anak kah, ya kan, atau nama dirinya sendiri. Ini Lavanda ini diambil dari mana Bu? Diambil dari saya sama suami saya. Apa tuh singkatannya? Saya L-nya dari Lanin, saya Ana, dan kebetulan kami merintis dari lingkungan Panda, jadi saya bawa. Oh, Jam Panda di sana ya? Betul. Iya. Berarti ini emang ada beberapa sih kayak misalkan untuk yang jenis usaha seperti ini menamakannya dengan nama jalan seperti itu, agar mengenang ketika nanti setelah sukses, oh iya dari dulu tuh awalnya di gang ini, ada jalan ini gitu ya. Betul. Gitu ya. Tapi untuk sejauh ini Ibu hanya berinovasi di bidang nasi liwet saja atau ada produk yang lain? Sementara ini masih nasi liwet aja, sama nasi liwet instannya. Oh, ada nasi liwet instan. Yang dimaksud dengan nasi liwet instan tuh apa sih Bu? Apakah masaknya mudah atau gimana?
Untuk mempermudah proses. Kalau nasi liwet yang sudah matang tentunya nggak bisa bertahan lama. Benar. Nah, kami siapkan untuk anak kos ataupun keluarga kecil yang kepengen untuk jalan-jalan, untuk camping. Nah, itu bisa dengan mudah tinggal bawa magicom ataupun ketel kecil. Nah, ini udah nggak perlu repot-repot lagi nyari bumbunya, di dalam udah tersedia bumbunya. Oh gitu, mudah banget ya. Aduh, aku jadi bener-bener jadi pengen banget nyoba nih yang nasi liwet yang instan ini, betul. karena emang kelihatan mudah banget ya. Cuma tinggal dimasak aja. Ya. Bumbunya juga sudah tersedia di sana. Itu udah cukup takarannya ya. Sudah cukup, sesuai. Ini Ibu berinovasi adanya nasi liwet instan ini kenapa Bu awalnya? Awalnya saya karena ngikutin ini kepengen ngikut organisasi UMKM. Sementara di UMKM kan mereka pada pakai produk yang kering-kering. Nah, sementara saya bawa cateringan, namanya cateringan kan nggak mungkin bertahan lama gitu. Saya pengen punya produk yang kering tapi yang nggak jauh dari nasi liwet ini. Nah, maka itu saya inovasi jadi dari nasi liwet instan itu. Dan ini udah berapa lama kalau yang instan? Kalau yang instan sekitar 3 tahunan ya. Oh, 3 tahunan. Kalau yang instan 3 tahun lebih lah. Berarti yang lahir duluan, yang pasti ini dulu. Setelah ini dapat link yang buat UMKM, Ibu berinovasi untuk mencoba nasi liwet instan ya berarti ya. Betul. Kalau ini bertahan lama nggak sih? Berapa lama Bu? Sekitar 8 bulan. 8 bulan. Betul. Kalau yang ini sehari juga udah ya? Nah betul. Kalau ini sehari kan nggak bisa dibawa jauh gitu. Paling di lingkungan sekitar. Kalau ini kan bisa kemana-mana. Tapi untuk penjualan sendiri udah masuk ke marketplace kah atau ke mana gitu? Sudah. Dan penjualan sejauh ini bagaimana? Alhamdulillah sih ada aja yang beli ya. Ya. Biasanya per bulan tuh menghabiskan berapa pieces atau berapa ini? Sekitar 200-an lah. 200-an per bulan. Wah, luar biasa banyak, lumayan ya. 200-an. Iya. 200 pack. Harganya berapa Bu kalau untuk yang instan Kalau ini? satu packnya 35.000. 35.000. Itu bisa berapa orang? 3-5 porsi. 3-5 porsi. Mungkin kalau untuk yang gembul mungkin 3 porsi udah habis. Tapi kalau untuk yang seperti saya ini paling 5 orang ya. Biasa saya pakai untuk jualan, saya takar untuk sekitar 5 porsi. 5 porsi. Itu lumayan banyak ya tuh, 35.000 ya ampun, hitungannya cuma berapa duit ya kan? Iya betul. Iya, jadi makin tertarik aja kayaknya pengen coba ini. Dan ini juga bumbunya tuh apa aja Bu di dalamnya Bu? Dalamnya ya rempah-rempah untuk ya biasa salam serai gitu. Ya, tapi semuanya bahan-bahan udah saya keringkan gitu. Oh, jadi dikeringkan terlebih dahulu ya. Termasuk teri juga udah termasuk saya masuk. Oh, ada juga terinya? Ada. Oh, dikeringkan juga? Betul. Oh, mantep banget. Tapi ini ada variannya nggak sih Bu untuk nasi liwet baik yang sudah matang ataupun yang masih instan? Kalau yang instan sementara masih ori, masih seperti itu. Dan untuk yang matangnya paling dari topping lauknya. Kalau lauknya kita ada berbagai macam. Di antaranya kayak nasi liwet ayam kemiri, nasi liwet ayam bakar celup, ayam pecak, terus mujair pecak, terus bebek sambal hijau, terus ada ikan asin balado, terus peda merah. Wah, banyak banget ya. Kalau yang ori pakai telur. Iya betul. Untuk harga sendiri itu kisaran berapa Bu untuk dari yang ori sampai yang bervariasi seperti itu? Kalau yang ori 15 sampai yang paling tingginya cuma 38.000 saja. Oh, itu yang udah mungkin paket lengkap kali ya? Betul. Oh, itu udah apa aja kalau paket lengkap gitu tuh Bu? Kalau paket lengkap itu mujair. Kita pakai mujair yang size-nya besar, agak gedean gitu. Itu per kotak? Betul. Oh, iya. Enak banget sih kayaknya pemirsa ini juga. Dari tadi saya menahan malu nih gara-gara perut saya keroncongan ya ampun. Mencium aroma yang sangat lezat dari nasi liwet yang ada di hadapan saya. Ini yang membedakan antara nasi liwet Ibu dengan nasi liwet yang pada umumnya ini apa Bu kira-kira Bu? Kalau nasi liwet saya setahu saya ini karena saya inovasi saya sendiri mungkin memang lain dari yang lain ya. Yang lain
Setahu saya pernah di tempat yang lain, kayaknya nggak sekomplit ini ya, mungkin ada juga, tapi saya kayaknya belum nemu. Jadi saya berinovasi sendiri. Oh ya, kayak pakai ini kayaknya lebih enak, kayak pakai ini kayaknya orang lebih banyak yang berminat gitu. Ternyata alhamdulillah ada aja gitu. Iya. Dan yang paling favorit, yang sering banget dipesan dari para pelanggan Ibu itu biasanya nasi liwet yang ori kah atau yang bervarian apa gitu Bu? Biasa yang kalau untuk yang cateringan pakai yang nasi liwet ayam kemiri atau ayam bakar celup. Dan untuk yang makan di resto biasanya makan yang kayak ayam pecak, ikan pecak, terus bebek sambal hijau itu. Ibu juga buka resto juga di Betul. rumah? Oh, itu di mana lokasinya? Ada di Sukamahi, ada di Amazon World. Oh, ada di Amazon World. Oh. Ada. Di Ada berapa cabang semuanya, Bu? Terus di Gading Festival. Ada 3 cabang? Betul. Wah, luar biasa, udah lumayan banyak ya ternyata. Ini kalau cateringan ini paketan atau bagaimana sih Bu? Kalau cateringan itu paketan seperti ini. Biasanya ada orang hajatan gitu-gitu juga suka pesen? Kalau hajatan itu pakai paket prasmanan. Ya. Itu biasanya prasmanan ataupun tumpeng. Gitu. Itu biasanya berapa Bu kisaran harganya Bu kalau prasmanan seperti itu? Kalau prasmanan saya tergantung mereka pilih menunya. Gitu. Kadang ada yang kepengen menunya cuman beberapa menu aja buat pelengkap, dan ada juga untuk pengen yang sekomplitnya gitu. Itu berapa porsi misalkan satu tempat atau biasanya minta untuk misalnya 50 porsi ataupun 100 porsi gitu. Itu kisaran harga berapa kalau yang ori? Kalau yang 50 atau 100 porsi? Harga prasmanan? Prasmanan. Kalau yang sekitar berapa ya? Pokoknya sekian lah ya, bisa nanti ditanyakan langsung. Nggak tentu sih, kadang ada yang minta sedikit, ada yang minta banyak. Oh gitu, tergantung ya. Betul. Iya, ini juga Ibu di sana itu benar-benar produksi sendiri atau memang ada juga yang bantu selain Bapak? Saya ini memang produk sendiri, dibantu beberapa 4 tim. Dan itu memang karyawan? Iya. Sejauh ini memang 4 orang ini dari awal ya Bu? Atau pas dia meledak sekarang-sekarang ini? Betul, saya dari awal didampingin mereka. Gitu. Tapi resepnya tetap dari Ibu ya? Betul sekali. Wah, luar biasa, kayaknya lezat banget. Mungkin kalau misalkan untuk para pemirsa yang ingin memesan apabila ada acara mungkin ya, ini bisa pesan lewat ke WA ya. WA-nya di berapa Bu? Ya? WA-nya bisa disebutkan berapa? WA-nya ada yang tertera di bawah ini. Betul. Gak usah sulit-sulit. Sama juga mungkin alamat rumah Ibu itu di mana atau restoran? Kalau alamat rumah ada di Jalan Panda, Cikarang Baru, Jayamukti, Cikarang Pusat. Iya. Ya. Atau restorannya di mana aja tadi? Restorannya ada di Sukamahi, ada di Amazon World, dan Gading Festival. Oke, itu dia. Bagi Anda yang mungkin lewat sekitaran situ, itu bisa coba untuk mampir mencoba nasi liwet lavanda, atau juga bisa pesan melalui WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda. Baik pemirsa, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Ana atau Ibu Lanin, seorang owner dari nasi liwet lavanda. Setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Bisnis Anda. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda bersama saya Krisna Livia, dan tentunya pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Ana atau Ibu Lanin selaku owner dari nasi liwet lavanda yang sangat lezat, yang membuat saya dari tadi perutnya keroncongan pemirsa. Ya ampun, saya sampai malu takut kedengeran sama Ibu. Oke Bu, ini kan saya sebenarnya tuh nggak bisa masak nih Bu, saya belum bisa masak sampai sejauh ini. Nah, pas Ibu tadi beritahu bahwasanya ini ada produk nasi liwet yang benar-benar instan, saya jadi pengen coba nih Bu. Ini kan tadi ada berbagai macam bahan-bahannya juga ya. Betul. Yang tersaji di dalam ya. Betul. Tadi juga ada sampai ke serai-serainya juga dikeringkan ya. Betul. Itu kalau untuk terinya bagaimana Bu? Kalau untuk terinya emang udah digoreng dulu. Dan itu kuat bertahan lama? Kuat. Oh gitu. Kuat, saya udah mencobanya dan ada beberapa trial di rumah. Kiranya yang udah lama, saya masih coba untuk masak
di rumah sendiri dan ternyata saya coba rasanya masih oke. Betul. Berarti digoreng dulu, berarti nanti pas pembuatan itu langsung dimasukin aja ya? Setelah nasinya matang mungkin langsung dimasukin gitu? Dimasak bareng aja sama nasi. Oh gitu. Betul. Jadi berasnya dicuci, udah tinggal masukin sama bumbu-bumbunya dan rempah-rempahnya, udah tinggal tunggu sampai matang. Gitu. Tapi kalau misalkan kita tambahin untuk kadar berasnya ini berarti nanti berpengaruh juga ya terhadap misalkan rasanya gitu ya, karena mungkin bumbunya kurang. Betul sekali, betul. Karena itu udah takarannya seperti itu. Takaran seperti itu. Betul. Oke. Kalau untuk nasi liwet yang udah jadi ini ada apa aja sih Ibu? Kalau untuk yang enak, lezat banget udah ya. jadi itu kalau dalam paketannya biasanya udah ada nasi liwetnya, tempe, sambal, lalap, dan menu pilihannya. Misalnya ayam bakar celup atau ayam kemiri atau ikan asin balado gitu. Dan ini bisa request ya? Betul. Mau ori atau mau bervarian betul sekali. Iya. Dan pas pandemi juga benar-benar jadi malah tambah meningkat ya ordernya ya? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Kalau untuk pembelian sendiri ada minimal pembeliannya nggak sih sebenarnya? Kalau minimal pembelian, kalau yang dekat-dekat satu saja saya tetap antar. Betul. 15.000 yang ori? Betul. Tetap saya antar. Diantar walaupun juga cuma ya? satu. Mungkin ongkirnya ditanggung oleh para pemesan masing-masing ya? Kalau yang sekitar Delta Mas, sekitar resto terdekat, saya kasih free ongkir. Oh, enak banget ya. Masih sekitaran Cikarang Pusat ya? Oh, Cikarang apa tuh masuknya? Saya Cikarang Pusat. Oh iya, Cikarang Pusat masih bebas ongkir ya? Betul. Oke. Paling yang agak jauhan gitu, saya inian. Kalau misalkan saya yang nganter, saya kasih free ongkir. Tapi kalau misalkan karyawan yang nganter, saya minta ongkir untuk jatah karyawan. Oh, gitu. Untuk proses pembuatannya sendiri ini memakan waktu berapa lama sih Bu untuk pembuatan nasi liwet? Kalau masaknya sekitar 30 menit. Kalau masaknya. Terus untuk lauk-lauknya emang kami udah sediakan sebelumnya. Nanti kalau ada pemesan datang, saya tinggal di freshkan lagi, digoreng lagi. Digoreng lagi, diangetin lagi ya. Oh. Jadi digoreng kalau ungkepan awalnya dari ungkepan dan kalau ada pembeli datang baru saya goreng biar tetap fresh gitu. Tapi ada nggak sih kayak pelanggan Ibu ini menjadikan nasi liwet Ibu ini sebagai hampers? Ada. Setiap menjelang Lebaran kan kalau di Cikarang udah tradisi antaran untuk keluarga lebih tua dan banyak memilih hampers seperti ini lebih praktis. Iya, yang sudah matang atau sudah matang? Betul. Iya. Yang sudah matang jadi buat antaran keluarga. Iya, wah, enak banget sih langsung ya. Betul. Iya. Per itunya berapa Bu? Segini ya? Satu ini satu. Kalau kayak gini kan untuk sekitar 5 porsian bisa 150 udah termasuk sama lauk pauk. Sama wadahnya udah ininya. Berapa tadi? 150.000 ya? Iya. Oh, udah lengkap tuh, udah sama lengkap, lauk. udah ada lauk pauknya, sambal udah saya siapkan. Iya, gitu. untuk 5 porsi ya? Betul. Oh, lumayan tuh. Jadi nggak usah capek-capek nih pemirsa, nggak usah capek-capek masak dan juga nggak usah pusing-pusing. Ya kan biasanya yang menjadi problem ibu-ibu yang saya lihat mama saya di rumah kalau misalkan menjelang Idul Fitri ya kan atau menjelang Ramadan itu kadang-kadang kan ngasih hantaran gitu ya. Betul. Ayam tuh kadang-kadang malah berebut di pasar ayam tuh kadang-kadang. Kadang ada yang minta pengen bakakak juga saya siapkan. Bisa ya. Wah, enak banget sih. Ini juga banyak banget ya pasti ya kalau udah menjelang puasa atau Alhamdulillah. Ramadan pasti banyak banget Ibu udah persiapkan ya. Udah persiapkan dulu tempatnya dulu, nanti begitu ada pesanan kita udah siap tinggal masak aja. Ibu ada inovasi baru lagi nggak sih di sekarang ini mungkin untuk menarik dari para pembeli atau berinovasi gitu? Saya lagi, tapi belum saya coba, tapi saya lagi kepengen bikin macam kerupuk dari nasi liwet itu sendiri. Oh, nah kerupuk maksudnya dikeringkan seperti itu? Betul. Saya kepengen bikin semacam kayak zaman dulu gendar ya. Saya tapi kepengen yang dari nasi liwet itu sendiri. Pasti tentunya itu karena ada rasa rempah-rempahnya lebih nikmat ya? Betul sekali kan nasi liwet biar punya khas sendiri. Pokoknya nggak jauh dari nasi liwet. Gitu. Pokoknya produk khasnya tuh nasi liwet ya. Kalau untuk sejauh ini nih Bu, udah penjualan sudah sampai kemana Bu? Sampai ke yang jauh, sampai ke Batam udah. Hah? Ke Batam? Sudah. Itu tuh yang instan pasti ya? Instan. Kalau yang dekat-dekat ini
sampai ngirim ke Jakarta sering, yang udah jadi tumpeng ataupun jadi pesanan prasmanan, itu yang jauh udah ke Jakarta paling. Wah, luar biasa nih. Oh, itu banget sih ya, sampai ke Batam loh pemirsa, nasi liwet. Padahal mereka juga pasti bisa ya. Tapi udah pernah ikut kayak bazar-bazar gitu pasti? Sering. Sering? Dengan adanya organisasi UMKM kami sangat terbantu, dan dari bazar itu sendiri kami bisa memperkenalkan produk kami. Wah, alhamdulillah ya. Betul. Untuk dukungan pemerintah sendiri sejauh ini bagaimana, Bu? Sangat baik. Sangat baik ya. Difasilitasin juga mungkin ya. Betul. Dari segi itu apa namanya, perizinan bagaimana? Kalau perizinan kami udah sertifikat halal udah, terus PIRT, terus NIB Oh udah. betul, NIB udah. Oh, sudah mulai semuanya banyak ya. komplit, Oh, ya. sudah komplit pemirsa. Jadi udah nggak usah takut lagi, apalagi udah sertifikasi halal juga Halal, ya. sudah itu halal. sih. Udah diterapkan di packagingnya. Iya, Betul. alhamdulillah. Untuk strategi promosinya sendiri ini bagaimana, Bu? Kalau promosi suami saya yang menjalankan promosinya. Oh, jadi ini Bu simbiosis mutualisme ya antara suami dan istri. Betul sekali. Ibu yang mungkin fokus di dapur. Berkat bantuan beliau, saya Iya. sangat terbantu sekali. Ibu yang berkutik di dapur, si bapak yang promosi. Promosi, betul. Aduh, emang dari dulu emang awalnya tuh awalnya dari fokus ini aja atau bagaimana, Bu? Satu, ini aja. Oh iya, sebelumnya bekerja nggak sih Bapak? Kalau Bapak ada kerja. Cuma mungkin fokusnya juga dibagi ya sama teman-teman Ibu ya. Betul. Iya, wah luar biasa nih. Mudah-mudahan sih ini bisa langgeng sambil terus ya. kerja, ya. Iya. Dan ini juga lauknya enak-enak banget. Ada ayam, ada tempenya juga ya. Betul. Iya. Untuk mungkin untuk lebih meningkatkan promosi untuk sejauh ini, Ibu melakukan apa? Apakah di sosial media juga? Itu atau pemesanannya itu bagaimana, Bu? Kalau pemesanan via yang ini WA ada, atau di Instagram, di TikTok juga ada, di juga ada. Oke, lumayan banyak ya. Sudah mulai platformnya sudah mulai banyak ya yang bisa diakses ya. Betul. Tapi kalau untuk para pemirsa di rumah yang ingin menjadi reseller Ibu ini bagaimana, Bu? Kalau reseller itu bisa aja. Bisa aja, itu caranya bagaimana? Apakah bisa langsung WA atau ada minimal? Bisa langsung WA ke saya atau ke suami saya aja. Ada minimal pesan order nggak sih untuk jadi reseller? Enggak. Untuk jadi reseller ya minimal beli satu nggak apa-apa, beli satu untuk coba dijual, dan ataupun beli 5 untuk dijual lagi. Nanti kalau misalkan udah habis, info ke sini gitu. Oh, begitu ya caranya ya. Iya, untuk reseller sendiri mungkin bisa langsung japri ke ibunya yang nggak usah Betul. persyaratan yang berlibet-libet ya. Nggak perlu, Iya. nggak perlu. Langsung aja datang. Nanti kami ada kalau untuk khusus reseller, nanti untuk harganya kami ada lain. Lain lagi, tenang aja. Nih untuk para pemirsa di rumah yang ingin menjadi reseller atau yang ingin memesan langsung nasi liwet ini bisa langsung mengunjungi beberapa cabang resto ya. Iya. Ada di Amazon Di Sukamahi, Amazon, betul. sama Di Gading Festival. Gading Festival, atau langsung ke rumah Ibu di Di mana? Panda, di Cikarang Baru. Cikarang Baru. Jalan Panda 4, Blok D4 nomor 41. Oke, itu dia pemirsa. Atau juga kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini nih pemirsa. Tadi kan kita sudah banyak nih ya ngobrol terkait nasi liwet yang enak banget ini, sampai sudah berjalan selama 4 tahun ya, Bu. Betul Oh iya. sekali. Awalnya tuh Ibu pernah ada kayak hujatan gitu nggak sih dari netizen di luar atau para warga-warga di luar? Tentunya ada aja, cuman itu semua saya malah justru berterima kasih kepada mereka. Karena dari hujatan-hujatan itu sebagai masukan yang sangat berharga buat kami untuk memperbaiki fasilitas kami, memperbaiki kualitas produk kami. Gitu. Oke, selama berjalannya selama berjalannya 4 tahun itu Ibu pernah nggak sih kayak ngerasa struggling, itu ada tekanan-tekanan dari luar, ataukah ada mungkin hal-hal yang bisa diceritakan suka dukanya seperti itu? Saya sih apapun hujatan mereka saya bawa enjoy aja sih, nggak begitu diiniin. Cuman kalau misalpun ada omongan yang ini,
itu ambil hikmahnya aja gitu. Oh. Betul. Untuk target bisnis sendiri nih gimana Bu? Apakah Ibu punya goals tersendiri dalam bisnis ini? Apa ingin membuka cabang yang lebih banyak kah? Betul Atau sekali, bagaimana? betul. Iya. Saya kepengen memiliki cabang yang lebih banyak lagi, biar orang lebih mudah untuk mendapatkan nasi liwet kami. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini juga masih banyak inovasi-inovasi yang mungkin akan dituangkan ya. Dan juga tadi kita ketahui untuk para pemirsa di rumah, sekali lagi yang ingin mau mesen, ini bisa langsung datang ke beberapa cabang yang sudah tadi kita kasih tahu ada di Amazon World, terus di Sukamahi, Betul. sama di Gading Festival, atau juga bisa langsung ke rumah Ibu Anah yang terletak di Jalan Panda, Cikarang, Blok D4, nomor 41. Nomor 41 Ya, Cikarang Pusat. Betul. Oke, atau melalui WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda. Oke, pemirsa, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Anah. Kita akan membahas lebih banyak lagi. Kita akan ulik ya latar belakang mungkin proses pembuatannya itu bagaimana. Tapi setelah jeda berikut ini, tetap di bisnis Anda. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda bersama saya Krisna Livia, dan di sini saya masih ditemani oleh Ibu Ana atau Ibu Lanin selaku owner dari Nasi Liwet Lavanda. Oke Bu, saya pengen banget coba nih, gara-garanya dari tadi saya lapar banget, boleh dicoba Bu? Oh boleh. Wah, ini langsung Silakan. dihadiahi oleh Ibu sendiri ya. Betul. Kayaknya enak banget nih Bu. Ini tadi proses pembuatannya berapa lama Ibu? Sebelum berjalan ke sini, 30 menit atau 1 jam? 30 menit. Pembuatan ini? Iya betul. Pembuatan 30 ini menit. tadi 30 menit. Terus tadi jalan ke sini agak Lumayan. lumayan. Jadi tadi agak telat juga datangnya. Iya, nggak mohon apa-apa. maaf. Dan saya mau coba nih pemirsa, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya enak banget. Di sini juga ada kayak lalapan-lalapan ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gurih banget Bu. Betul. Garamnya kerasa. Terus nasinya juga benar-benar enak banget. Ya kan ayam kan ada nasi yang benar keras atau bagaimana. Ini betul. teksturnya enak, ya pas semua, sampai ke bumbu-bumbunya juga pas banget nih pemirsa. Kerasa banget sih. Ini Ibu tadi bahan-bahannya apa aja sih Bu? Ada teri, ada cabai merah, cabai hijau, terus bawang merah, bawang putih gitu. Ya kalau salam serai udah Pasti gitu. ya. Ya. Tapi kan untuk pembuatan ini kan kayak misalnya harga-harga kayak bahan pokok kan kemarin kan mengalami kayak peningkatan. Seperti itu. Itu untuk menyesuaikannya bagaimana Bu? Ini saya sambil makan ya? Boleh, silakan. Untuk menyesuaikannya ya kami nggak bisa menaikkan harga sih, kayaknya belum berani untuk mempertahankan pelanggan kami. Jadi saya ya apa ya? Bagaimana strateginya? Apakah dengan harga sama atau porsinya dikurangkan? Tetap sama sih. Apanya? Tetap sama, porsinya sama. Harganya nggak ada yang dinaikkan? dikurangan. Saya nggak naikkan juga harga. Tetap ya kita bertahan aja, nunggu harga sampai turun lagi. Justru malah mungkin profit untuk kitanya berkurang dong kalau kayak gitu. Tapi enggak. Alhamdulillah. Semuanya sudah ditakar ya. Betul. Apakah tapi nggak menurunkan kayak misalkan bumbunya itu dikurangkan nggak? Enggak. Saya nggak berani mengurangi bumbu, takut mengurangi rasa. Gitu. Apalagi kan kalau kemarin kan kayak misalkan naik bahan-bahan pokok tuh tidak hanya misalkan ayam saja ya, terus betul. kayak misal ini juga pakai minyak nggak sih Bu? Minyak goreng? Kalau minyak goreng ada minyak goreng, cuman saya nggak pakai santan dan nggak pakai bumbu MSG ataupun apa, saya nggak pakai. Oh gitu, itu kenapa alasannya Bu? Ya untuk jaga kesehatan juga sih, betul. Untuk jaga kesehatan kayak nggak begitu berminyak, jadi saya cukup pakai minyak sedikit aja gitu. Terus bumbu penggantinya apa? Udah. Paling penyedap Rasa aja. Betul. Oke. Yang penyedap penguat rasa ayamnya. Oke. Tapi ada kayak bumbu-bumbu rahasia gitu nggak sih? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Ini sewajarnya aja Sewajarnya ya. aja. Karena emang pembuatannya itu dengan bersih, Betul. dengan bumbu-bumbu yang benar-benar fresh, jadi rasanya nikmat sekali. banget pemirsa. Bumbu fresh semua. Iya. Untuk target pasarnya sendiri, ini Ibu biasanya kemana aja nih Bu?
targetnya saya sih kepengen sampai go ekspor gitu. Untuk saat ini biasanya tuh apakah ke masyarakat saja atau masuk juga ke pabrik-pabrik atau ke lembaga-lembaga bagaimana? Ke lembaga ada, ke pabrik juga ada. Ke dinas-dinas Ya, juga ke dinas. masuk ya? Iya betul. Berarti setiap hari ada pemesan gitu atau setiap minggu? Ada. Dari dinas-dinas? Betul, kalau ada acara rapat ataupun acara keluarga mereka biasanya pesan juga. Oh, wah luar biasa ya. Biasanya Itu pesan membantu beberapa hari sebelumnya biar kami ada persiapan, namanya catering kan nggak masakannya tentu persiapannya agak lebih banyak lagi gitu. Jadi saya harus persiapkan dari beberapa hari sebelumnya. Gitu. Dan itu minimal berapa hari kalau misalkan mau order? 2-3 hari lah. 2 atau 3 hari tuh Betul. minimal itu ya? Betul. Apalagi kalau pesanannya banyak. Kalau pesanannya banyak, Iya, kalau syukur-syukur bisa seminggu sebelumnya udah pesan duluan, jadi kita lebih bisa prepare memaksimalkan prepare kami. Kalau hambatan-hambatan Ibu rasakan selama melakukan usaha ini apa Bu? Saat pengiriman malam gitu. Oh malam-malam juga suka ngirim? Kan kalau bulan puasa tentunya tengah malam saya mengirimnya. Gitu. Kalau hari-hari biasa? Kadang ada ketelatan waktu, diomelin pelanggan, namanya masak kan kadang nggak ini waktunya nggak sesuai apa yang udah kita targetkan. Gitu ternyata, waduh ini matangnya udah lebih lambat, pasti ini pelanggan kecewa gitu. Gitu ada juga, udah pernah juga gitu. Gitu. Tapi terus mungkin pas nganter tahu-tahu ban motornya gembes, pulangnya sedih banget pasti ya di jalanan kayak gitu ya. Betul. Kalau untuk hari-hari biasa kalau malam gitu masih ada yang suka order atau enggak Bu? Atau emang dibatasi jam ya bukanya? Kalau saya bukanya dari pagi jam 9 udah siap. Sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam? Betul. Kalau yang di Amazon World bisa sampai jam 10 atau jam 11. Kalau malam minggu bisa jam 11, jam 12. Gitu. Biasa di setiap outlet itu habis berapa banyak? Habis berapa banyak ya? Saya tergantung ya, tergantung keramaian ya. Betul. Oh, tergantung keramaian ya. Betul. Tapi alhamdulillah sejauh ini juga ini sangat memberikan penghasilan sekali ya. Sangat membantu perekonomian ya. Perekonomian keluarga kami. Iya. Gitu. Dan Ibu ada nggak sih untuk kayak berpikir untuk menambah inovasi selain yang tadi apa namanya membuat apa tadi kerupuk dari liwet ini atau mau kayak pengen bikin usaha lain gitu di bidang makanan juga? Ada kepikiran sampai ke situ nggak? Sejauh ini belum atau masih ingin berfokus sampai sini? Selama ini saya masih berfokus sama nasi liwet aja dulu sih. Iya. Kalau untuk rekan bisnis gitu, apakah ada juga bekerja sama seperti itu? Paling minuman, kayak minuman bergabung. Kalau misalkan ada pesanan catering, saya gabungkan dengan rekan kami. Ada yang punya minuman, jadi saya gabungkan untuk acara catering nasinya nasi liwet dengan minuman. Iya, minuman dari rekan Ibu ya. Iya. Boleh di-spill nggak sih Bu kayak omset per bulannya ini berapa dapatnya Bu? Sekitar 69 juta. Sekitarnya. Waduh, lumayan banyak ya ternyata ya pemirsa. Sangat menjanjikan sekali ternyata ya untuk bisnis seperti ini ya. Itu udah bersih atau kotornya? Biasanya bersih berapa Bu? Bersihnya ya berapa ya? 10 juta? Sekitar 10 juta. Aduh, ini kalau untuk lauknya sendiri ini bisa request nggak sih Bu? Mungkin ada pemirsa di rumah yang nggak suka sama misalkan ayam kah atau teri kah gitu? Paling kadang ingin minta atasnya jangan dikasih goreng bawang ya, jangan ada. Pengen ada yang nggak ada terinya gitu. Itu bisa ya? Bisa. Oh, bisa ya. Jadi sesuai dengan pesanan ya. Terus di resto kami juga tetap kalau misalkan ada yang nggak kepengen nasi liwet, kami tetap menyediakan nasi putih biasa. Oh, nasi putih biasa. Betul. Oh, itu mungkin lauknya. Kan kadang anak kecil nggak mau yang ada terinya, ada ini itunya gitu. Udah pakai nasi putih biasa aja. Kalau untuk target bisnis Ibu itu sampai ke depan bagaimana?
untuk Target bisnis? target bisnisnya sampai ya kita bisa ke ekspor gitu. Sampai mungkin ke luar negeri juga kali ya, untuk sana, memperkenalkan iya. Makanan khas Indonesia. Betul Apalagi nasi sekali. liwet ini bener-bener khas kan ya. Iya, makanan daerah. Makanan daerah. Dulu Ibu mungkin sebelum ini emang apakah sudah sangat suka dengan nasi liwet itu bagaimana Bu awalnya Bu? Awalnya saya dulu sering bikin pesanan untuk di kantor suami saya. Biasanya ada yang nasi kuning, nasi liwet, terus nasi biasa, nasi putih juga biasa. Nah, terus kebetulan kok nasi liwet kayaknya banyak yang suka ya, banyak dapat komenan baik dari mereka gitu. Jadi saya yaudah saya kembangkan aja nasi liwet gitu. Iya. Terus inovasi mungkin yang Ibu lakukan untuk mengikuti pasar nih, tren pasar ini bagaimana Bu? Untuk pasarnya, Untuk mengikuti tren pasar seperti itu, inovasi yang mungkin Ibu lakukan apa saja? untuk tren pasarnya saya mengembangkan dari nasi liwet instannya, gitu. Oh iya, karena memang ini selain tahan lama, ya kan juga betul. bisa dikirim ke luar negeri daerah, juga bisa. ke luar negeri juga bisa, ya kan? Betul. Itu Ibu cerita sedikit dong, kenapa waktu itu sempat sampai dikirim ke Batam seperti itu? Apakah di sana ada acara atau bagaimana? Kalau yang ke Batam itu kebetulan mereka ada rekan TikTok, terus ngelihat iklan ini, katanya saya kepengen cobain, penasaran. Gitu. Berapa pieces waktu itu? Waktu itu saya kirim pertamanya 6 pieces, terus berikutnya dia ternyata nambah lagi, katanya untuk dijual di kerekannya lagi gitu. Tapi ada nggak sih yang mesen nih ya, terus tiba-tiba cancel seperti itu? Itu pernah dialami? Kalau yang cancel kayaknya belum ada. Dan jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Kayaknya selama ini sih oke-oke aja. Terus saya juga minta komen dari mereka, ternyata responnya baik. Alhamdulillah berarti betul. Iya, karena Ibu mempertahankan resep dari awal. Betul. Iya. Terus kalau kegagalan dalam pembuatan memasak, ini Ibu pernah alami nggak kira-kira? Kegagalan memasak pernah ada. Coba ceritain. Ya, waktu itu pernah mau pesanan untuk jam 12. Ternyata masak nggak tahu kenapa dari pagi, dari jam 9 sampai jam 12 masih berbentuk beras. Nah, itu kenapa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu, gitu. Terus udah berbagai macam coba, aduh ini gimana? Udah akhirnya dimatiin lagi. Ya, saya nggak tahu aja, pokoknya cuman bisa istighfar aja lah gitu. Terus selang beberapa menit masak lagi, alhamdulillah sukses. Bisa masak kembali. Kok bisa seperti itu ya? Nggak tahu. Itu pertama kali Itu kejadian? pertama waktu awal-awal buka. Oh, itu udah tahu belum riset kenapa? Apakah berasnya atau? Saya kurang tahu. Saya juga aneh kenapa ada seperti itu, ada masak dari jam 9 pagi kan, saya harusnya jam 9 pagi udah siap. Itu jam 9, jam setengah 9 udah mulai cuci-cuci beras apa, masak, ternyata ini udah pesanan 150, udah packingan udah dijejer rapi, nasi kok nggak mateng-mateng, ini ada apa? Saya sempat bingung juga waktu itu. Karena memang itu kejadian yang mungkin sangat aneh. Itu makanya saya nggak lupa. Pokoknya kalau kejadian pas kegagalan masak, satu-satunya gagalnya masak ya itu. Tapi sejauh ini enggak kan ya? Enggak ada kejadian apa atau? Alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja, alhamdulillah ya. Waduh, ini kejadian yang mungkin jarang banget terjadi ya. Betul. Makanya itu selalu saya ingat kenapa sampai bisa begitu. Gitu. Untuk bahan-bahannya sendiri, apakah Ibu ada pemasok atau bagaimana Bu? Bahan-bahan ini? Bahan-bahan ini gimana? Apakah ada pemasoknya atau bagaimana gitu? Dari apa udah punya langganan tersendiri gitu? Oh, udah. Saya ada langganan tersendiri. Untuk bahan-bahan bakunya saya udah ada dari mereka yang nganterin gitu. Berarti udah bener-bener langganan ya itu dari awal ya? Betul, dari awal. Untuk bisnis Ibu ini yang memotivasi awalnya itu bagaimana? Siapa aja kira-kira sejauh ini, sampai sejauh ini? Apa dukungan keluarga juga? Enggak, saya sendiri. Soalnya saya emang dari dulu nggak
nggak betah diem di rumah. Jadi saya kepengen jualan aja gitu, pengen jualan tapi jualan di tempat namanya di tempat lingkungan saya semuanya udah ada, tapi kayaknya saya belum pernah ngelihat ada yang jualan nasi liwet kecuali di restoran-restoran besar gitu, kecuali di restoran-restoran besar. Nah, saya kepengen menyediakan nasi liwet untuk kayak misalnya untuk kalangan-kalangan kecil juga bisa gitu. Jadi ini bisa tetap dirasakan ya walaupun di restoran tapi makan nasi liwet. Betul. Masih tetap apa ya terjaga kelestariannya. Betul. Tapi untuk dukungan keluarga sejauh ini bagaimana, Bu? Dukungan keluarga sangat baik, mereka sangat mendukung, Sangat support sekali ya. Oh, sampai sejauh ini gitu. Ada nggak sih Bu misalkan sosok yang benar-benar Ibu jadikan role model dalam usaha Ibu ini? Apakah itu suami, anak atau bagaimana atau orang tua gitu dalam bidang usaha ini? Suami juga anak, ya sangat mendukung usaha ini, ya betul. Oh gitu ya. Kalau untuk harapan tersendiri ke depannya ini bagaimana? Harapan untuk penjualan, harapan untuk usaha. Penjualan, ya kepengen untuk mengembangkan lebih besar lagi, gitu, untuk bisa buka cabang lebih banyak lagi, biar orang lebih gampang mencari nasi liwet kami. Mendapatkan nasi liwet Ibu ya. Iya betul. Iya, dan juga ini juga untuk para pemirsa di rumah nggak usah khawatir karena ini juga sudah masuk ke beberapa platform ya yang sudah benar-benar mudah diakses dan juga di mungkin Jabodetabek juga ada. di Jabodetabek apalagi kalau misalkan ada branch-nya ya di cabang-cabangnya gitu ya di beberapa mall-mall juga tuh sangat mudah sekali. Iya, sangat mudah sekali untuk diakses. Untuk pemesanan ini juga bisa dipesan melalui WhatsApp. Betul. Ya kan yang tertera di layar kaca Anda nomornya, terus juga atau bisa ke beberapa di Instagram. Ke Instagram juga bisa ya. Di apa Bu Instagramnya? Nasi liwet lavanda. Nasi liwet lavanda atau bisa langsung ke mengunjungi rumah Ibu. Ya, ke rumah. Ke rumah di Jalan Puspa. Jalan Panda. Oh, Jalan Panda. Ya, Jalan Panda. Jalan Panda 4, Pogde 4, nomor 41, Cikarang Baru, Jaya Mukti. Iya, atau beberapa di tempat-tempat yang lain ya, di branch-nya ya, di 3 branch yang sekarang sudah ada ya. Betul. Ya, ada di Sukamahi, di Amazon World, sama di Gading Festival. Iya, betul. di sana kalian bisa coba nasi liwet baik ori maupun varian ya. Betul. Varian juga ada di sana. Sama. Oh, oke. Itulah pemirsa tadi beberapa informasi mengenai nasi liwet lavanda yang sudah tadi dijelaskan sama Ibu Ana atau Ibu Lanin yang rupanya ini nasi liwet enak banget dan saya nggak sabar untuk mencobanya lagi di sini ya. Karena silakan. Emang rasanya tuh gurih banget pemirsa, dari teksturnya nasinya tuh enak, rasanya juga benar-benar gurih dan juga disertai dengan aneka lauk pauk yang sangat menggugah selera. Ada juga kayak sayur-sayurannya ya Bu ya? Ada. Tapi kebetulan di sini sayurannya lagi nggak ada ya. Betul, lagi kebetulan tadi. Iya. Lagi disingkirkan terlebih dahulu. Jadi untuk para pemirsa juga jangan khawatir karena di sini juga tersedia sambelnya juga. Betul. Ada sambal geprek, sambal pecak. Oh, sambalnya bisa request ya? Betul. Oh, jadi untuk para pemirsa misalkan nggak suka sambal terasi atau sambal apa, ini bisa request. Betul. Bisa. Sesuka hati kalian. Dan untuk para pemirsa yang ingin memesan, ini bisa pesan sekitar 2-3 hari ya sebelum kalian ingin order. Betul. Apalagi kalau misalkan pesannya sekitar 200 pack, ini harus seminggu ya? ya minimal 2-3 hari kami siapkan. Oke, itu dia tadi pemirsa. Kalaupun lebih baiknya seminggu sebelumnya udah info sebelumnya, jadi kita udah prepare lebih maksimal lagi. Benar, itu dia pemirsa. Oke, sebelumnya terima kasih Ibu sudah mampir ke bisnis Anda dan juga sudah dikasih untuk mencoba nasi liwetnya. Iya, nanti saya akan coba di balik layar ya. Betul. Ya. Dan untuk para pemirsa di rumah, terima kasih sudah menyaksikan bisnis Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan bisnis Anda di hari yang sama, di jam yang sama, tentunya hanya di BRTV. Akhir kata, saya Krisna Livia, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.